Sebelum merdeka, negara Indonesia merasakan pahitnya penjajahan oleh beberapa negara asing, dimulai dari Portugis yang pertama kali tiba di Malaka pada tahun 1509. Portugis berhasil menguasai Malaka pada tanggal 10 Agustus tahun 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Setelah menguasai Malaka, Portugis mulai bergerak dari Madura sampai ke Ternate. Bangsa Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap Portugis. Salah satu perlawanan yang terkenal adalah perlawanan Fathahillah yang berasal dari Demak di Sunda Kelapa yang sekarang menjadi Jakarta. Fathahillah berhasil memukul mundur bangsa Portugis dan mengambil kembali Sunda Kelapa. Setelah itu, nama Sunda Kelapa diubah oleh Fathahillah menjadi Jayakarta. Masa penjajahan Portugis berakhir pada tahun 1602 setelah Belanda masuk ke Indonesia. Belanda masuk ke Indonesia melalui Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda ingin menguasai pasar rempah-rempah di Indonesia dengan mendirikan VOC di Banten pada tahun 1602. Karena pasar di Banten mendapat saingan dari pedagang Tionghoa dan Inggris, maka kantor VOC pindah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, VOC mendapat perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Berbagai perjanjian dibuat, salah satunya adalah perjanjian Bongaya. Akan tetapi, Sultan Hasanuddin tidak mematuhi perjanjian tersebut dan melawan Belanda. Setelah berpindah-pindah tempat, akhirnya VOC sampai di Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC menandatangani perjanjian Giyanti yang isinya adalah Belanda mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian Giyanti juga memecah Kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Lalu akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1800 setelah Belanda kalah dari Prancis. Setelah VOC dibubarkan, penjajahan Belanda tidak berhenti. Belanda menunjuk Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masa Daendels, masyarakat Indonesia dipaksa untuk membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Namun masa pemerintahan Daendels tidak berlangsung lama dan digantikan oleh Johannes van den Bosch. Van den Bosch merupakan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Dalam sistem tanam paksa, setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan atau 20% dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setelah 350 tahun Belanda menguasai Indonesia, pemerintah Belanda di Indonesia digantikan oleh bangsa Jepang. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Masa pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di Indonesia, Jepang membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang dibuat Jepang antara lain adalah PETA atau Pembela Tanah Air, Heiho atau Pasukan Indonesia Buatan Jepang, Jawa Hokokai atau Pengganti Putra. Perlawanan terhadap penjajahan Jepang banyak dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Di daerah Cotliyeng Aceh, perlawanan terhadap Jepang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, yaitu seorang guru ngaji di daerah tersebut. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta, sewaktu rakyat sedang melaksanakan sholat subuh. Dengan persenjataan sederhana dan seadanya, rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lok Semawe. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil digagalkan oleh rakyat. Baru pada serangan terakhir, yaitu serangan ketiga, Jepang berhasil membakar masjid, sementara pemimpin pemberontakan yaitu Teuku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh, namun akhirnya tertembak saat sedang sholat. Perlawanan lain yang terkenal lainnya adalah perlawanan PETA di daerah Blitar, Jawa Timur. Perlawanan ini dipimpin oleh Sodanko Supriyadi, Sodanko Muradi, dan Dr. Ismail. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi Romusa.